Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya merupakan bagian penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, pada tanggal tersebut telah terjadi pertempuran besar antara pihak Indonesia melawan tentara sekutu. Diketahui, pertempuran yang banyak memakan korban di kedua belah pihak ini, yaitu pasca pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pertempuran Surabaya ini juga disebut sebagai pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah melawan kolonialisme. Peristiwa Perang Besar 10 November yang terjadi di Surabaya dipicu akibat tewasnya Jenderal Malabi dan Jenderal Simon dalam pertempuran Surabaya. Hal itu pun menjadi simbol kekalahan psikologis pasukan sekutu dalam pertempuran yang berlangsung antara 27 Oktober hingga 20 November 1945 tersebut. Setelah tewasnya Jenderal Malabi, arek-arek Surabaya yang tergabung dalam tentara rakyat pun terus melakukan penyisiran terhadap beberapa markas-markas sekutu guna membebaskan para pejuang yang ditawan oleh pasukan sekutu. Pada tanggal 12 November 1945 pukul 5 dini hari, tampak arek-arek Surabaya melakukan penyerangan di markas sekutu yang ada di Moro Krembangan, Surabaya. Dengan senjata hasil rampasan dari tentara Jepang, para pejuang-pejuang tersebut lalu mengepung markas sekutu. Tak berapa lama, pertempuran sengit pun terjadi. Arek-arek Surabaya dengan semboyan hidup atau mati terus berusaha merangsek ke markas sekutu. Karena kalah persenjataan, banyak dari kubu pejuang rakyat yang meninggal kala itu. Merasa pertahanan pasukan sekutu tidak bisa ditembus, para laskar Surabaya ini pun akhirnya mundur. Para pejuang yang tertinggal pun akhirnya disiksa dan dijadikan tawanan perang. Kegagalan arek-arek Surabaya dalam merebut markas sekutu di Moro Krembangan itu pun tidak membuat semangat mereka pudar. Para pemuda yang tergabung dalam tentara rakyat pun akhirnya kembali menyusun kekuatan. Pada tanggal 13 November 1945 waktu subuh, para pemuda arek-arek Surabaya ini pun kembali berupaya untuk menyerang markas sekutu. Tapi kali ini para pejuang Surabaya ini bertempur dengan senjata-senjata yang lebih modern, dengan meriam-meriam anti pesawat hasil rampasan dari tentara Jepang dari gudang senjata Don Bosco. Pertempuran sengit pun kembali terjadi. Setelah lebih dari 5 jam pertempuran, tentara sekutu pun akhirnya kocar-kacir. Bahkan Jenderal Order Simon yang memimpin pasukan sekutu di Moro Krembangan akhirnya pun kabur menggunakan pesawat Moskow itu. Melihat dedengkot sekutu kabur, para pejuang-pejuang tak tinggal diam. Dengan meriam-meriam anti pesawat rampasan dari tentara Jepang, arek-arek Surabaya pun secara terus-menerus menembaki pesawat Jenderal Simon. Dan akhirnya pesawat yang ditumpangi oleh Jenderal Simon pun jatuh dan terbakar. Pesawat pun jatuh di landasan pacu lapangan udara Moro Krembangan. Para arek-arek Surabaya pun akhirnya bersorak-sorak senang karena telah berhasil merebut markas sekutu serta bandara udara Moro Krembangan. Merasa dipermalukan karena 2 jenderalnya meninggal di pertempuran Surabaya, pihak sekutu pun akhirnya marah besar dan mulai mengepung Surabaya dari berbagai arah. Dan akhirnya terjadilah perang besar-besaran sepanjang sejarah bangsa Indonesia, yaitu yang dikenal dengan peristiwa 10 November. Perang yang berlangsung selama 3 minggu 3 hari itu pun kini jadi peristiwa sejarah bangsa Indonesia. Pertempuran sengit antara 20.000 tentara infanteri peta bersama 100.000 rakyat Surabaya melawan 30.000 tentara sekutu yang bersenjata lengkap dan modern.
Dan sebagai bentuk penghargaan untuk mengenang para pahlawan Surabaya yang gugur dalam pertempuran tersebut, pemerintah pun menetapkan Hari Pahlawan Nasional, yaitu setiap tanggal 10 November. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka, merdeka, merdeka. Jangan lupa ya.